Kami siswa dan siswi SMK Negeri Kabu Jombang dari kelas 12 Kimia Industri 1 akan membuat video pembelajaran mengenai praktikum distilasi uap air dengan sampel daun kayu putih untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dian Lianawati SSI selaku guru pengampu mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Selamat menonton! Tujuan praktikum yang kami lakukan adalah satu, mengekstraksi minyak etsili yang terkandung dalam daun kayu putih dengan metode distilasi uap air hydrosteam distillation. Dua, mengetahui karakteristik minyak etsili dalam daun kayu putih yang diperoleh dengan metode distilasi uap air hydrosteam distillation. Dasar teori pada praktikum kali ini yang pertama adalah daun kayu putih. Tanaman kayu putih merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi industri minyak atsiri di Indonesia. Tanaman kayu putih merupakan salah satu tanaman penghasil produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan. Potensi tanaman kayu putih di Indonesia cukup besar mulai dari daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua yang berupa hutan alam kayu putih. Sedangkan yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berupa hutan tanaman kayu putih. Daun merupakan bagian tumbuhan yang terpenting karena dari daun inilah akan dihasilkan minyak kayu putih. Tanaman kayu putih termasuk jenis tumbuhan kormus karena tubuh tanaman secara nyata memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok, yaitu akar atau radix, batang atau kalius, dan daun atau volume. Daun kayu putih terdiri atas 2 bagian, yaitu tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Dasar teori yang kedua adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari daun kayu putih, Melaleuca leucadendra. Minyak kayu putih terdapat pada beberapa bagian seperti daun, ranting, dan buah. Menurut Miyashiro 2016, menyebutkan bahwa komponen utama penyusun minyak kayu putih adalah sineol C10H18O, pinen C10H8, benzaldehyde C10H5HO, limonen C10H16, dan sesquiterpens C15H24. Komponen yang memiliki kandungan cukup besar di dalam minyak kayu putih yaitu sineol sebesar 50% sampai dengan 65% yang diperoleh dalam 1 kg daun kayu putih. Dari berbagai macam komponen penyusun minyak kayu putih, hanya kandungan komponen sineol dalam minyak kayu putih yang dijadikan penentuan mutu minyak kayu putih. Sineol merupakan senyawa kimia golongan ester turunan terpen alkohol yang terdapat dalam minyak atsiri. Seperti pada minyak kayu putih, semakin besar kandungan bahan sineol, maka akan semakin baik mutu minyak kayu putih. Secara umum, minyak kayu putih dikatakan bermutu apabila mempunyai bau khas kayu putih, memiliki berat jenis yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 0,5
0,900 sampai 0,930. Memiliki indeks bias pada suhu 20 derajat Celcius berkisar antara 1,450 sampai 1,470. Dan putaran optiknya pada suhu 20 derajat Celcius sebesar min 4 derajat sampai 0 derajat. Selain itu, minyak kayu putih yang bermutu akan tetap jernih bila dikatakan uji kelarutan dalam etanol 80%, yaitu dalam perbandingan 1:1, 1:2, dan seterusnya sampai dengan 1:10. Dalam minyak kayu putih tidak diperkenankan adanya minyak lemak dan minyak pelikan. Masyarakat di Indonesia telah lama memanfaatkan minyak kayu putih sebagai obat gatal, pusing, mual, penghangat badan, mengatasi perut kembung, dan terkait gangguan pernapasan. Daun kayu putih yang dikeringkan juga dimanfaatkan sebagai ramuan untuk penambah stamina. Dasar teori yang ketiga adalah destilasi uap air. Definisi destilasi uap air, hydrosteam distillation, adalah metode yang paling umum untuk ekstraksi minyak atsiri. Metode ini sering juga disebut metode pengukusan. Dalam proses ini, di dalam tangki destilasi atau steaming barrel, sampel yang akan diproses secara destilasi uap air ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah diisi air dan bagian tengah diberi sekat seperti saringan berlubang-lubang yang ditopang di atas dasar alat destilasi, di mana bahan ditempatkan. Penyulingan minyak atsiri dengan cara ini memang sedikit lebih maju dan produktif, minyaknya pun relatif lebih baik. Prinsip kerja dari penyulingan macam ini adalah sebagai berikut. Steaming barrel diisi air sampai batas saringan. Bahan baku diletakkan di atas saringan sehingga tidak berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan dengan uap air. Air yang menguap akan membawa partikel-partikel minyak atsiri dan dialirkan melalui pipa stainless ke dalam alat pendingin sehingga terjadi pengembunan dan uap air bercampur minyak atsiri tersebut akan mencair kembali dan ditampung ke dalam wadah yang telah disediakan. Dasar teori yang keempat adalah densitas. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Berikut adalah rumus densitas. Rho minyak sendiri sama dengan massa piknometer plus isi dikurangi massa piknometer kosong per volume piknometer. Sebelum kita memasuki laboratorium, kita harus mengenakan jas lab terlebih dahulu. Tahap pertama adalah preparasi sampel dengan metode grinding. Pengertian grinding adalah proses pengurangan ukuran partikel bahan olahan dari bentuk besar atau kasar. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada praktikum kali ini adalah timbangan, gunting, baskom plastik, dan daun kayu putih yang sudah diangin-anginkan. Tahapan preparasi daun kayu putih diawali dari memetik daun kayu putih. Kemudian, daun kayu putih diangin-anginkan hingga daunnya layu. Dipotong atau dirajang kecil-kecil. Ditimbang daun sebanyak 3 kg. Setelah proses preparasi sampel, tahapan yang dilakukan adalah destilasi uap air. Alat dan bahan yang digunakan pada proses destilasi uap air adalah alat, satu set peralatan destilasi uap air yang terdiri dari steaming barrel, thermometer, fermenter pot, cooling pot, stainless pipa, pipa saluran air, aerator, satu buah timba, satu buah kompor, satu buah beker gelas yang berukuran 2000 ml. Bahan, daun kayu putih yang sudah dipotong, air, aluminium foil, tisu, lap, selotip. Rangkaian alat destilasi uap air. Yang pertama, tahapan rangkaian alat destilasi uap air diawali dengan membersihkan alatnya terlebih dahulu menggunakan lap. Lanjut yang kedua, kemudian steaming barrel ditambahkan air ke dalamnya sampai batas saringan.
Selanjutnya, lubang tengah pada saringan dapat ditutup menggunakan aluminium foil. Lubang yang ini kita tutup menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, sampel daun kayu putih dimasukkan ke dalam steaming barrel. Berada di atas saringan sehingga tidak berhubungan langsung dengan pelarut atau air. Oke, kemudian steaming barrel diletakkan di atas kompor. Ditutup steaming barrel. Awas. Selanjutnya, di atas steaming barrel dipasang cooling pot atau pendingin yang berisi pipa stainless yang membawa hasil destilasi. Dipasang selang atau pipa saluran air masuk pada bagian bawah. Nih, saluran masuk. Ditunjukkan dulu, Mas. Saluran masuk bagian bawah. Terus yang terhubung dengan pompa air dan air yang berada dalam timba. Yang atas saluran keluar. Dipastikan tidak ada kebocoran pada alat. Apabila pemasangan kurang rapat, bisa menggunakan selotip untuk merekatkannya. Setelah rangkaian alat sudah terpasang, tahap kerja yang pertama yaitu menyalakan pompa air dan tunggu aliran air pada cooling pot berjalan dengan lancar. Yang kedua, menyalakan kompor dan mulai melakukan destilasi uap air. Ketiga, kontrol suhu dengan menggunakan termometer yang berada pada tutup steaming barrel agar tidak melebihi titik didih air 100 derajat Celcius. Keempat, tunggu proses destilasi uap air hingga keluar tetesan destilat ke dalam gelas beker yang sudah disiapkan. Apabila dirasa pelarut atau air dalam steaming barrel berkurang, bisa ditambahkan lagi air ke dalamnya. Air di dalam timba harus dalam keadaan dingin, tidak terlalu panas. Apabila dirasa air di dalam berkurang, bisa ditambahkan lagi ke dalamnya. Air yang berada pada timba harus selalu dalam keadaan dingin atau tidak panas. Air harus diganti apabila sudah hangat atau panas. Bombastic side eye. 7. Hentikan proses destilasi apabila sudah 4 jam. Setelah destilasi selesai, pertama matikan kompor terlebih dahulu. Setelah destilasi selesai, pertama matikan kompor terlebih dahulu. Matikan pompa air dan melepaskannya dari selang pada cooling pot. Lepaskan cooling pot dengan tutup steaming barrel dari kuncinya.
Turunkan steaming barrel dari kompor. Sampel dikeluarkan dari steaming barrel kemudian dianginkan. Steaming barrel dibersihkan dengan air dan sabun sampai tidak berbau minyak kayu putih. Pertama-tama nyalakan timbangan terlebih dahulu. Di situ nyalakan tombol on. Tunggu sampai 0. Setelah itu sampel atau ampas yang telah diangin-anginkan kemudian ditimbang. Massa yang dihasilkan adalah 2 kg 810 gram. Langkah selanjutnya yaitu pemisahan campuran minyak dan air. Alat dan bahan yang digunakan untuk memisahkan campuran minyak dan air sebagai berikut. Alat: 1 buah corong pisah ukuran 500 ml, 1 buah statik, 1 buah klem ring, dan 1 buah klem penjepit, 2 buah glass breaker ukuran 250 ml, 1 buah gelas ukur ukuran 25 ml, 1 buah botol kecil kaca, dan 1 buah corong kaca. Bahan yang digunakan adalah distilat campuran minyak dan air, tisu, dan vaselin. Perangkaian alat pemisahan diawali dari dirangkai statik dan klem penjepit serta klem ring. Disiapkan kaleng pisah ukuran 500 ml. Dioleskan vaselin ke dalam kaleng pisah agar tidak macet saat digunakan. Langkah kerja pemisahan yang pertama, dimasukkan distilat atau campuran minyak dan air yang dihasilkan ke dalam corong pisah dengan corong keran ditutup. Ditutup dan dihomogenkan agar dua fase larutan tercampur. Kemudian kaitkan dengan klem. Diamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah minyak dan lapisan bawah adalah air. Setelah terbentuk dua lapisan, dipisahkan antara lapisan minyak dan air yang terbentuk. Setelah didapatkan hasil, diukur volume minyak hasil pemisahan ke dalam gelas ukur dan catat volume minyak kayu putih. Langkah selanjutnya menghitung densitas. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur densitas atau massa jenis minyak kayu putih yang dihasilkan adalah alat: 1 buah pignometer ukuran 5 ml, 1 buah neraca analitik, oven, dan 1 buah gelas breaker ukuran 100 ml. Bahan: minyak kayu putih dan tisu. Langkah kerja: dicuci terlebih dahulu pignometer kosong 5 ml.
Dipastikan pignometer dalam keadaan bersih dan kering. Keringkan pigno kosong dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Dikeluarkan dari oven kemudian tunggu sampai pignometer terasa tidak panas. Ditimbang pigno kosong ke dalam neraca analitik. Kemudian catat massa pigno kosong. Dimasukkan minyak ke dalam pignometer hingga penuh dan ditutup. Dipastikan tidak ada gelembung atau air di dalam pignometer dan hanya berisi minyak. Ditimbang pigno yang berisi minyak kayu putih. Dihitung massa jenis dengan rumus densitas. Pembahasan pada praktikum kali ini, yang pertama, menurut SNI, minyak kayu putih memiliki berat jenis yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 0,9 sampai dengan 0,93. Memiliki indeks bias pada suhu 20 derajat Celcius berkisar antara 1,45 sampai dengan 1,47 dan putaran optiknya pada suhu 20 derajat Celcius sebesar minus 4 derajat sampai dengan 0 derajat. Selain itu, minyak kayu putih yang bermutu akan tetap jernih bila dilakukan uji kelarutan dalam etanol 80%, yaitu dalam perbandingan 1:1, 1:2, dan seterusnya sampai dengan 1:10. Yang kedua, dalam 1 kg daun kayu putih dapat dihasilkan kadar kandungan sineol sebanyak 50-65%. Yang ketiga, prinsip destilasi uap air atau pengukusan adalah steaming barrel diisi air sampai batas saringan. Bahan baku atau sampel diletakkan di atas saringan sehingga tidak berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi berhubungan dengan uap air. Yang keempat, daun kayu putih harus dianginkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada daun, sehingga minyak akan dengan mudah keluar dari kelenjar minyak. Yang kelima, setelah dianginkan, daun kayu putih dilakukan pemotongan atau perajangan yang disebut juga grinding dengan tujuan mempercepat kontak antara uap dan minyak pada daun. Semakin besar luas permukaan sampel, maka akan semakin cepat minyak dapat ditarik dari sampel karena uap langsung masuk ke pori-pori sampel karena memiliki luas penampang yang besar. Yang keenam, air dapat digunakan sebagai pelarut karena dapat menjamin air terbebas dari kontaminan termasuk bahan kimia berbahaya. Air juga mudah didapatkan dan murah. Uap yang dihasilkan pada air memiliki sifat polar sehingga dapat melarutkan senyawa-senyawa polar seperti minyak atsiri yang terkandung di dalam daun kayu putih. Kesimpulan pada praktikum destilasi uap air adalah satu, minyak asli dari daun kayu putih dapat diperoleh dengan metode destilasi uap air langsung dengan sampel yaitu daun kayu putih. Tidak berkontak langsung dengan air karena adanya saringan yang menjadi sekat antara sampel dan air atau pelarut, sehingga menggunakan uap air dari hasil pemanasan, di mana molekul uap air membawa minyak berdasarkan perbedaan berat jenis atau densitas, sehingga pada saat proses pemisahan antara campuran minyak dan air, lapisan minyak berada di atas dan air berada di bawah. 2. Karakteristik minyak kayu putih yang dihasilkan pada praktikum kali ini dengan metode destilasi uap air dengan waktu 4 jam. Dihasilkan minyak dengan bau khas. Minyak kayu putih memiliki warna kuning jernih dengan densitas yang diukur menggunakan pignometer mili sebesar 0,894 gram per mililiter. Sekian video pembelajaran dari kami, Burung Dara Burung Cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. SMK bisa. SMK Negeri Kampung.